Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales. Hari ini merupakan hari Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Berikut ini panduan dalam misa. Pemberkatan daun palma oleh imam dan prodiakon ke seluruh umat dilakukan di dalam gereja. Dan pada saat imam dan prodiakon memercikan daun palma, umat dipersilakan mengangkat daun palmanya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Umat dimohon berdiri dan mengarahkan pandangan ke pintu utama gereja. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara yang terkasih, sudah sejak Rabu Abu kita perayaan agung ini, perayaan Paskah, kita awali dengan puji. Dan hari ini bersama dengan seluruh gereja kita ingin kembali mengenangkan Kristus hadir di tengah-tengah kita, dan hari ini kita kenangkan bagaimana yang dieluk-elukan puji sebagai kendati dalam waktu yang sangat singkat dia pun akhirnya di. Karena itu mari kita persiapkan ibadah ini agar hati kita senantiasa bersukacita membayangkan Kristus yang akan menjadi penebus dan penyelamat umat manusia. Kita hening sejenak. Kita akan mohonkan berkat atas daun-daun palma, baik yang ada di sekitar saya, juga yang ada di genggaman Anda sekalian. Mari kita hati kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma, baik yang ada di sini dan yang di genggaman kami masing-masing, dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terpuji Raja
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melihat itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka itu kepada Yesus dengan pakaian mereka dan naiknya. Sementara menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari, peristiwa Palma yang kita lakukan bersama dengan seluruh jemaat di tempat-tempat yang lain, pertama-tama memang mengingatkan kita akan penyambutan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi sekaligus bagi saya ketika merenungkan ini, saya mengajak Anda untuk juga mengingat akan kisah Bapak Abraham dan Ishak, anaknya yang tunggal. Yesus seperti Ishak yang datang menghampiri atau mendatangi mezbah tempat kematiannya. Abraham sebagai gambaran Allah Bapa kita, Ishak sebagai gambaran Yesus Sang Mesias. Dia dibawa ke sebuah gunung yang akan ditunjukkan oleh Yahweh kepada Abraham di daerah Moria. Yesus dibawa oleh bapaknya ke gunung Golgota. Menuju ke sana mereka membawa keledai. Baik Abraham dan Ishak membawa keledai, dan Tuhan Yesus juga meminta sebuah keledai, seekor keledai, bukan tunggangan berupa kuda. Kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana perasaan seorang ayah, seorang bapak ketika anaknya yang tunggal harus dipersembahkan untuk sebuah kematian. Abraham ketika diminta oleh Yahweh untuk mengorbankan anak tunggalnya yang sudah ia nanti 100 tahun lamanya,
Di usia yang 100 itu baru dia mendapatkan Iska dan harus dipersembahkan. Betapa hancur, mungkin juga takut, kecewa, dan perasaan-perasaan yang lain yang bergelora dalam dirinya. Maka bolehlah kita yakin bahwa Allah Bapa kita yang penuh dengan belas kasih itu juga mengalami perasaan yang sama seperti Bapak Abraham ketika harus mengorbankan atau mengirimkan putranya ke dunia demi keselamatan kita. Kita tidak pernah boleh membayangkan bahwa Allah yang kita imani itu adalah pribadi atau Allah yang kejam. Allah kita yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa, dia pun mempunyai perasaan dan hati seperti manusia. Kalau manusia saja, seorang ayah bisa hancur ketika melihat anaknya harus disembelih, apalagi Allah Bapa kita yang sebenarnya juga tidak tega, tetapi harus merelakan putranya agar manusia terbebas dari hutang dosa. Maka mari bersyukur atas perayaan ini. Seperti Iskak yang juga mendatangi mezbah tempat ia akan dikorbankan, meskipun tidak jadi dipotong oleh ayahnya, kita mengingat kembali bagaimana Yesus yang datang dengan kemauannya, dengan kesadarannya untuk membawa dirinya sebagai kurban penebusan dan keselamatan. Karena itu kisah Minggu Palma ini kita diajak untuk kembali mempertanyakan hidup iman kita. Kalau Tuhan Yesus saja sudah berani menyerahkan hidupnya untuk kita, lalu apakah aku juga sungguh mau mengimani dan mengikuti Yesus, atau hanya ikut-ikutan saja? Saudara kasih, lambaian daun palma yang akan kita lakukan sebentar lagi mengajak kita juga untuk melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sungguh ingin menyambut Yesus yang kita imani, yang kita sembah sebagai Tuhan dan Allah, sungguh-sungguh disambut, atau kita ikut-ikutan saja tanpa memahami makna tindakan melambai-lambaikan daun palma? Maka semoga peristiwa hari ini juga mengajak kita untuk melihat siapakah aku, Dia yang sudah datang untuk menebusku. Maka marilah sekarang saudara-saudari yang terkasih, kita mencontoh halayak di Yerusalem yang waktu itu mengeluh-elukan, tetapi sekaligus ada yang mengeluhkan tanpa mengerti maksudnya. Kita akan belajar bagaimana menjadi murid yang baik, yang benar-benar menyambut hadirnya Kristus dalam perayaan ini. Mari sekarang kita bersama-sama memasuki ibadah ini. Kita mengiringi Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Yerusalem, umat bagai lautan dengan
Lihatlah Rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Pembaharu dunia. Marilah berdoa. Dalam perayaan ini, kita bawa doa-doa kita secara pribadi dan juga kita satukan dengan intensi hari ini. Yang pertama, permohonan dari keluarga Leonardus Cho, Bapak Abing, untuk istri Mama Popo yang tersayang Deborah Atin yang dipanggil Tuhan 2 tahun lalu. Dan permohonan dari sebuah keluarga untuk Bapak Leonardus Sutopogani yang dipanggil Tuhan setahun lalu. Semoga mereka yang kini berbahagia juga boleh terus menikmati belas kasih Allah dan menjadi pendoa bagi kita yang sedang berziarah. Allah Bapa Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan mulia sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allah
kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dipersilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, seluruh himpunan bangun dan menghantar Yesus ke hadapan Pilatus. Mereka mulai mengemukakan tuduhannya melawan Yesus. Kami telah mendapati orang ini menghasut bangsa kami dan melarang mereka membayar pajak kepada Kaisar. Dia pun menyebut dirinya Kristus dan Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, Memang benar katamu itu. Berkatalah Pilatus kepada imam-imam kepala dan banyak orang, "Saya tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini." tetapi mereka semakin mendesak. Dengan ajarannya, ia menghasut rakyat seluruh Yudea, mulai dari Galilea sampai di sini. Mendengar kata Galilea, Pilatus bertanya apakah dia seorang Galilea. Dan setelah mengetahui bahwa Yesus berasal dari wilayah kekuasaan Herodes, Pilatus mengirim dia kepada Herodes
yang ketika itu berada di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes amat gembira karena sudah lama ingin melihatnya. Ia sudah mendengar sesuatu mukjizat. Banyak pertanyaan diajukan kepada Yesus, tetapi Yesus tak menjawab sepatah kata pun. Para imam kepala dan ahli kitab hadir juga dan tetap menuduhnya. Herodes menghina dan mempermainkan Yesus. Ia mengenakan pakaian putih kepadanya, lalu mengirim dia kepada Pilatus. Sejak hari itu, terjalinlah persahabatan antara Herodes dan Pilatus, sedangkan sebelumnya mereka bermusuhan. Setelah mengumpulkan imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, dan seluruh umat, Pilatus berkata kepada mereka, Orang ini telah kamu hadapkan kepadaku sebagai seorang penghasut rakyat. Aku telah memeriksa perkaranya di hadapan kamu, tetapi aku tak menemukan satu kesalahan pun yang kamu tuduhkan. Demikian pun Herodes, karena ia telah mengirimnya kembali kepadaku. Tak ada satu perbuatan pun yang menyebabkan dia pantas dihukum mati. Karena itu sesudah didera, dia akan kulepaskan. Menurut kebiasaan, pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan. Tetapi mereka semua berteriak, Musnahkanlah orang ini dan lepaskanlah Barabas. Adapun Barabas itu dipenjarakan karena melakukan pemberontakan dan pembunuhan di dalam kota. Sekali lagi, Pilatus berbicara kepada mereka dengan maksud melepaskan Yesus. Tetapi mereka semakin berteriak, Salibkanlah dia. Untuk ketiga kalinya, Pilatus berkata kepada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? Aku tak menemukan satu kesalahan pun padanya yang menyebabkan dia pantas dihukum mati. Karena itu, aku hendak mendera dia dan kemudian melepaskannya. Namun mereka semakin keras berteriak, mendesak dan menuntut agar Yesus disalibkan. Dan ternyata suara mereka menang. Pilatus mengabulkan tuntutan mereka. Ia melepaskan Barabas yang dipenjarakan karena membunuh dan memberontak, tetapi Yesus diserahkan kepada mereka. Mereka pun membawa Yesus keluar kota. Di tengah jalan, mereka menahan seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru kembali dari ladang. Mereka meletakkan salib Yesus ke atas bahunya dan menyuruh dia mengikuti Yesus. Amat banyak orang mengiringi Yesus, di antaranya sejumlah besar wanita yang menepuk-nepuk dada dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena akan tiba masanya orang berkata, Berbahagialah wanita-wanita mandul yang tak pernah mengandung dan tak pernah pula menyusui anak. Lalu mereka akan berkata kepada gunung-gunung, Runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Karena jika kayu hidup diperlakukan demikian, apalagi kayu kering. Mereka juga membawa 2 orang penjahat untuk disalibkan bersama dengan Yesus. Tibalah mereka pada tempat yang disebut Tengkorak. Di sana mereka menyalibkan Yesus dengan kedua penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Berkatalah Yesus, Bapa, ampunilah mereka itu, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka pun membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Orang banyak berdiri sambil menonton,
Tetapi pemuka-pemuka rakyat mengolok-olok Yesus dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, hendaklah ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia Kristus, pilihan Allah. Prajurit-prajurit pun mengolok-olok dia. Mereka mendekat dan memberinya cuka sambil berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri. Di atas kepalanya tertulis dalam bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani, Inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari kedua penjahat yang bergantung di kayu salib bersama dengan Yesus mencerca dia sambil berkata, Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Tetapi penjahat yang lain menegur dia, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau telah menerima hukuman yang sama. Kita memang sepantasnya dihukum karena perbuatan kita, tetapi orang ini tak bersalah sedikit jua pun. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah saya kalau engkau memasuki kerajaanmu. Yesus berkata kepadanya, Sungguh, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Sekitar jam 12 sampai jam 3 petang, jadilah gelap di seluruh muka bumi. Matahari menjadi suram dan tirai kenisah tercabrik dua. Yesus pun berseru dengan suara nyaring, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Setelah berkata demikian, Yesus wafat. Ketika kepala pasukan menyaksikan kejadian itu, ia memuliakan Allah dan berkata, Sungguh orang ini seorang suci. semua orang yang telah berhimpun untuk melihat segala kejadian itu kembali ke rumah masing-masing sambil menepuk-nepuk dada. Sahabat kenalan Yesus berdiri melihat dari jauh. Di antara mereka juga wanita-wanita yang mengikutinya dari Galilea. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, saya meminta Anda sedikit membayangkan kalau di genggaman saya ini ada dua benda yang saya pegang. Yang satu emas 50 gram. Saya juga tidak tahu bentuknya kayak apa ya, tapi yang jelas emas 50 gram. Dan satu di tangan saya yang lain itu batu seberat 10 kilogram. Dalam waktu yang bersamaan emas 50 gram itu dan 50 gram tadi dan 10 kilogram batu di tangan saya ini saya lemparkan ke dalam comberan yang berisi kotoran-kotoran hewan. Kalau kita yang wajar
mana yang akan kita ambil di tengah kotoran comberan itu? Tentu jawabannya jelas, bukan batu. Emas mempunyai nilai yang lebih tinggi, kendati dia hanya 50 gram, tidak sebanding dengan berat dari batu yang 10 kilogram tadi. Gambaran ini saya ingin pakai untuk menunjukkan kepada kita siapa manusia di hadapan Allah dan siapa kita manusia di hadapan sesama. Manusia seringkali memandang sesamanya dalam kekurangannya itu seperti batu. Ketika dilihat manusia lebih banyak atau lebih berat kekurangannya, maka ketika dilemparkan, batu itu tidak dilemparkan dalam comberan kotoran tadi, maka tidak akan diambil. Sekali terbuang, selesailah, sudah. Itu kita atau orang lain di hadapan sesamanya, termasuk kita. Tetapi berbeda dengan Allah. Bagi Allah, kendati kita dilemparkan ke dalam comberan kotoran yang sudah penyengat baunya, tetapi karena bagi kita dengan segala kekurangannya, kita tetaplah emas di mata Allah. Maka kendati sudah berlumuran kotoran dan berbau, Allah atau kita yang wajar, yang sehat akan mencari yang berharga itu untuk kita miliki kembali. Kemudian kita cuci, kita bersihkan, dan kita simpan. Saudari-saudari yang terkasih, kisah sengsara yang kita dengarkan hari ini, ada begitu banyak kisah. Meskipun saat ini kita hanya mendengarkan beberapa bagian pendek saja, karena kita mengambil bagian yang singkat. Saya ingin mengambil satu bagian saja yang saya renungkan. Saya ambil kisah 2 orang penjahat yang disalibkan. Kendati mereka berbuat jahat, tetapi salah seorang di antaranya mau bertobat. Dan bagi mereka yang bertobat, selalu ada tempat di dalam hati Allah. Itulah sebabnya mengapa ketika penjahat yang bertobat tadi mengatakan, "Yesus, ingat saya ya, kalau kamu masuk dalam kerajaanmu." Ini bukan ngece, orang Jawa bilang. Ini bukan menyindir atau mengolok-olok. Tetapi Yesus tahu hati penjahat itu. Maka Yesus mengatakan, "Hari ini juga kamu bersamaku di Firdaus." Kalau seandainya penjahat tadi mengolok-olok atau ngece dalam bahasa Jawa, tentu Yesus tidak akan memberikan tanggapan atau respon. Tapi Yesus mengenali hati setiap manusia, maka dia langsung mengatakan, "Hari ini juga kamu bersamaku di dalam Firdaus." Saudara-saudari terkasih, selalu ada tempat di hati Allah, selalu ada tempat di rumah Allah bagi mereka yang mau kembali dalam pertobatan. Maka dalam perayaan ini kita bisa merefleksikan siapakah diri kita. Apakah kita saat ini menjadi seperti para murid yang berkhianat, meskipun dalam kisah tadi tidak ditampilkan karena pendek ya. Apakah kita seperti para murid yang berkhianat, yang ketika sang guru ditangkap kemudian ditinggalkan seorang diri, yang mencari selamat atau yang mencari enak? Apakah kita seperti para murid itu? Atau yang kedua, apakah saya seperti ahli Taurat atau orang Farisi yang selalu dipenuhi dengan kebencian dan iri hati terhadap sesama? Atau saya seperti Hanas dan Hayafas, meskipun seorang tokoh agama tetapi menjerumuskan sesamanya ke dalam kematian? Atau saya seperti Pilatus yang sebenarnya dengan kekuasaan yang dimiliki bisa membebaskan Yesus, tetapi dia tidak mau. Pilatus tidak mau menolong orang yang tidak bersalah, dia cuci tangan. Atau seperti para algojo yang
tidak ditampilkan dalam kisah penyesahan, penderaan. Para algojo yang tidak berhati karena nyaman dengan profesinya. Orang mau ngapain bodoh amat, bukan urusan gua. Nah, mati-matilah sano, kata orang Palembang. Apakah saya seperti algojo yang tidak punya hati, bahkan menjadi bahagia ketika harus membuat orang menderita? Atau saya seperti orang-orang banyak yang mudah dihasut oleh tokoh-tokoh yang berhati busuk? Ketika tadi kita berarak-arak, kita mengingat orang bersorak-sorai mengeluh-elukan Yesus, tapi dalam hitungan hari ketika sudah mulai dihasut oleh tokoh-tokoh, mereka berubah, berhati busuk sama seperti tokoh-tokoh itu. Nah, para saudara yang terkasih, itulah kurang lebih tokoh-tokoh yang saya tampilkan dalam permenungan singkat pagi ini. Tetapi ingatlah, asal kita menyadari kesalahan dan dosa kita, asal kita mau bertobat dan kembali kepada Allah, selalu ada tempat di hati Allah, selalu ada tempat di rumah Allah, karena kita lebih berharga daripada emas 5 gram tadi. Saudari-saudara terkasih, setelah kita merenungkan peristiwa kisah sengsara, sekarang marilah kita memperbaharui kembali iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, maka marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah mereka tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan dengan rela dan penuh iman mempersatukan deritanya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang merayakan perayaan Ekaristi pada saat ini, semoga semangat Yesus Kristus Sang Putra tercurah atas kami, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ingatlah juga kan dalam belas kasih-Mu saudara kami yang telah Kau panggil, Ibu Deborah Atin dan Bapak Leonardus Sutopogani. Semoga
mereka yang menjadi selalu berharga di dalam pandangan-Mu memperoleh rahmat belas kasih dan pengampunan dari-Mu, dan kelak kami pun boleh berkumpul bersama mereka dan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan, dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Tuhan Allah, Bapa yang maha kuasa, surga bumi bersama kami, dan mulia yang datang dalam nama Tuhan, syukur pujian bagi Tuhan Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Deborah Atin dan Leonardus Sutopogani, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus tak melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang pagi ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tetaplah
Sejenak kita menanti yang di bawah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berikut ini kami sampaikan jadwal misa dan ibadat dalam Pekan Suci. 1. Kamis Putih tanggal 14 April pukul 7 malam. Jumat Agung tanggal 15 April pagi, Jalan Salib pukul 8 pagi. Ibadat sore dimulai pada pukul 3 sore. Malam Paskah tanggal 16 April pukul 7 malam. Minggu Paskah pada tanggal 17 April pukul 8 pagi. Komunitas Kerahiman Ilahi San Frades menyelenggarakan 9 hari renungan sambut Pesta Kerahiman Ilahi pada tanggal 15 sampai tanggal 23 April pukul 19.15 atau jam 7:15. Informasi lengkap dipersilahkan menghubungi Bapak Poniman. PWK Santa Monica Keuskupan Agung Palembang akan menyelenggarakan misa dan perayaan Paskah pada hari Jumat tanggal 22 April pukul 10 pagi di Gereja Santo Yosef. Ibu-ibu Warakawuri yang akan hadir dalam misa ini diminta untuk berkumpul di gereja dan berangkat bersama-sama pada pukul 9 pagi. Misa dan perayaan Paskah bagi orang sakit dan orang tua yang berusia mulai dari 65 tahun ke atas akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 April pukul 3 sore. Berita perkawinan. Akan menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leonardus Indra Marwan, putra dari Bapak Maximus Sutiono dan Ibu Sisilia Mariuliati dari lingkungan Santo Thomas, Stasi Santo Petrus Sukaraja, Paroki Trinitas Bangunsari, dengan Heni Krisnawati Ginting, putri dari Bapak Bella Ginting et Piara Boru Tarigan, warga lingkungan Santa Angela. Rencana perkawinan tanggal 27 April 2022 di Paroki Santo Yosef, Deli Tua, Sumatera Utara. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, diwajib melapor kepada pastor paroki. Demikian beberapa hal telah kami sampaikan. Tetap setia untuk melakukan 5M dan tidak lupa berdoa dan bahagia. Selamat menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Umat Allah yang terkasih, kita sudah memasuki pekan suci dan dalam hitungan hari kita akan segera merayakan Tri Hari Suci, di mana kita akan memuncaki misteri iman kita dalam perayaan-perayaan agung itu. Maka mohon menjaga kesehatan baik-baik seperti yang sudah disampaikan oleh panitia,
juga gereja tentang kehadiran, maka jangan lupa membawa kartu-kartu undangan. Tanpa kartu undangan itu panitia sudah sepakat memang akan mengatur pada waktunya. Maka kartu undangan itu jangan sampai dilupakan. Jangan dilupakan. Dilihat itu ada undangan untuk perayaan kapan. Kamis Putih, Jumat Agung, atau Malam Paskah. Semoga tidak dilupakan hal yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh panitia Paskah. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, dan kita bersyukur bahwa kita hari ini ditambahkan dari saudara-saudara kita dari keuskupan yang lain yang sedang berziarah ke Sukomoro, dan mereka memilih untuk hadir bersama kita merayakan Minggu Palma di tempat ini. Kurang lebih posisinya ada di tengah-tengah sini. Tidak ke belakang banget tapi tidak ke depan banget, di tengah-tengah itu. Pokoknya wajahnya yang asing itulah saudara-saudara kita dari keuskupan yang lain. Terima kasih sudah mau datang ke gereja Santo Fransiskus de Sales. Biasanya disingkat San Frades. Dan kepada semua saudara yang sudah membantu kita mempersiapkan perayaan ini, panitia Paskah tentu saja, dan hari ini dibantu oleh Adik Miss Dinar, lektor dan pemazmur Pasio, para prodiakon yang juga sudah mempersiapkan diri, juga yang sebelah sini, petugas multimedia, dan kor serta organisnya yang ada di balkon sana. Terima kasih, jangan lelah mengeluarkan suaranya demi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, mohon dilihat waktu perayaan agar tidak salah alamat ketika merayakan. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi Minggu Palma sudah selesai. Syukur kepada Allah.